Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi dalam rangka kita memenuhi tugas UAS pengantar ilmu politik kita nih, di sini kita mau bincang-bincang podcast ala-ala gitu sedikit. Nah, kita tuh ngambil tema tentang pemilihan daerah dan juga kaitannya sama pembangunan. Menarik banget gak sih? Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Coba perkenalan dulu nih dari ujung kanan, siapa namanya? Halo, saya Haris, saya dari Garut. Saya Yoga dan saya asli Jogja. Oh gitu, saya sendiri Raya. Saya Alif dari Jawa Tengah. Saya Nina dan saya dari Yogyakarta. Nah, setelah udah kenal sama semuanya nih, kan kayaknya akhir-akhir ini kan udah jelas lah ya, kita lagi ada kesibukan UAS dan lain sebagainya. Kalau kesibukan spesifik masing-masing, menurut Haris sendiri gimana nih? Ngapain aja nih? Ya, karena saya terlalu terfokus karena UAS, jadi pekerjaan yang lain terbengkalai. Tapi saya Gitu. tidak luang. Saya terus juga Saya dalam menghadapi tugas ini semua, saya santai tetapi tidak lalai. Oh, legowo. Terus Alif gimana nih? Saya ditinggal mabar, gak bisa main. Wah, sad banget. Tina gimana? Pada awalnya saya sambat dan menangis, tapi ternyata kelar juga tugasnya walaupun terbantai. Wah, relate banget nih sama semuanya. Nah, kalau udah denger nih kesibukannya masing-masing, kayaknya tuh udah pada dibantai sama kegiatan-kegiatan, sama kesibukan-kesibukan gitu ya. Dan kalian nyadar gak sih sebenarnya sebentar lagi, 2 tahun lagi, ada momen yang penting loh buat kalian tuh. Sebenarnya kita 2 tahun lagi tuh mau milih kepala daerah nih, sebagai ada yang generasi muda yang baru mau milih, dan ternyata tuh ada juga yang udah berpengalaman milih. Nah, mau denger dong dari Hadits gimana sih pengalamannya buat referensi buat teman-teman yang lain. Baik, di waktu itu tahun 2018 pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Terdapat 2 calon yang kompetitif pada saat itu. Jadi untuk mengetahui konteks latar belakangnya mereka itu, saya bertanya kepada orang tua saya, walaupun itu memang subjektif, tapi itu mungkin memberikan saya gambaran terhadap mereka tentang 2 orang ini. Lalu saya juga mencari informasinya oleh saya sendiri. Jadi buat research aja gitu ya. Nah, terus kalau menurut Hadis sendiri nih, buat referensi juga, kalau buat milih kepala daerah tuh menurut Haris, kepala daerah yang baik harus gimana sih menurut Haris? Kalau menurut saya itu karena kebijakannya itu gambar dari kekuasaannya, jadi saya itu lebih ke latar belakang orang itu. Jadi seperti Ridwan Kamil itu waktu dulu dia itu ternyata seorang arsitek, lulusan arsitek, dia juga bergelut di dalam walaupun membuat kebijakannya itu atau infrastrukturnya itu tidak hanya fungsional tetapi juga melihat estetiknya, sehingga orang-orang itu semakin dekat dengan infrastruktur itu. Jadi karena bisa kita lihat melihat latar belakang itu menggambarkan apa ke depannya. Jadi dari track recordnya gitu ya. Kalau Yoga ada nggak pandangan sendiri nih kepada daerah yang baik itu gimana? Walau saya tidak pernah memiliki pengalaman dalam pemilihan kepala daerah ini, tetapi saya memiliki pandangan saya sendiri terhadap bagaimana kepala daerah yang baik itu, yaitu dengan memperhatikan segala aspirasi rakyat, tidak terkecuali begitu. Tidak hanya berfokus pada aspirasi yang mungkin dari orang-orang yang memiliki kepentingan saja, tapi dalam kancah masyarakat yang luas. Setara gitu ya. Iya. Terus pandangan baru dari Alif gimana, ada nggak? Kalau saya lebih ke bagaimana para pemimpin itu yang sudah terpilih itu bisa mengedepankan akuntabilitas bagi rakyatnya. Ada program kerja yang menjadi kenyataan, ada kebijakan yang bisa direalisasikan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Menarik nih. Ada tambahan nggak dari Nina? Oh, aku sih mungkin lebih ini ya, untuk kepala daerah yang baik itu yang mampu mengembangkan apa yang ada di daerahnya dengan baik, tapi tidak juga melupakan budaya yang ada dalam daerah itu tersebut. Menarik banget ya pandangan dari mereka semua nih. Setelah dirangkum nih, ternyata ada
pengertian pemerintahan daerah yang baik menurut undang-undang. Jadi ada secara konstitusi juga udah ada. Jadi menurut UU nomor 23 tahun 2012 pasal 1 nomor 3, pemerintahan daerah tuh kepala daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Juga tercantum juga di pasal 59 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang kalian bisa baca sendiri lah. Itu menarik banget. Nah, setelah itu kayaknya bagus nih kalau kita memahami lebih spesifik lagi tentang perspektif dari tiap daerah biar lebih tahu gimana sih kebijakan pemerintahan daerah dari masing-masing daerah menurut perspektif kalian dan kaitannya sama pembangunan buat jadi parameter penentu buat pemilihan nanti nggak sih? Nah, aku udah nyiapin sesuatu nih buat kalian. Ayo, ayo. Coba kalian pilih satu-satu deh. Apa nih? Apa nih? Wah, apa nih? Gue dapat yang bisa nih, paham lah. Oh gitu. Minimal paham nih, deh. nih. Minimal ya, Wah, Wah, maksimalnya takut ya banget dia loh. aja. Boleh nih buka. Tuh takut banget loh. Yang dapat negatif ya, Pak? Ya, positif. Negatif. Kita memang Nah, ditakdirkan tuh, berbeda ya. iya, dadah. Boleh dong dipersatukan yang positif dan negatif. Bisa dipersatukan ya. Wah, terpisahkan dong jadinya kalau dipersatukan. Wah, anget. Jangan sedih. Jujur banget. Wah, kalian deg-degan nggak ini mau diapain? Iya. Iya. Wah, gitu. Kita lihat saja konteksnya. Iya, jadi kayak yang tadi udah disinggung, aku tuh pengen tahu gimana menurut kalian tuh kebijakan dari setiap daerah yang kalian ambil dan perspektif kalian dan kaitannya sama pembangunan. Kayak gimana kalian menurut kalian pembangunan itu dikaitin sama pemerintahan daerah tuh korelasinya apa dan perspektif sama parameternya tuh apa? Ada yang mau ngomong duluan nggak? Iya. Mungkin Harit sih. Yuk, yang hitbah. Leluhur. Baik, jadi hubungannya kebijakan dan kekuasaan juga termasuk bisa berpengaruh terhadap pembangunan. Jadi misalnya di teori Roberta yaitu melihat kekuasaan dari satu dimensi. Jadi kebijakan itu bisa disangkutkan juga terhadap si kekuasaannya itu sendiri. Jadi misalnya bila orang itu seperti tadi ya di Jawa Barat seorang arsitektur, pasti dia akan melihat juga estetiknya karena memang itu basic dia. Jadi basicnya. Ada yang mau nimpalin nggak dari kalian? Saya ingin menyanggah beberapa pernyataan dari Mas Haris tentang pembangunan pada arsitektur itu. Menarik. Khususnya mungkin infrastruktur gitu ya. Iya. Gimana nih? Jadi dalam melakukan pembangunan pada suatu daerah itu tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dimana itu dilakukan hanya pada satu daerah saja, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Seperti dalam kasus wilayah Bali ya, dimana yang menjadi dominan adalah pada bidang pariwisatanya, sehingga pembangunan hanya difokuskan pada bidang tersebut, sehingga bidang-bidang lain seperti pertanian dan perikanan mungkin tidak terjamah begitu dalam pembangunannya. Ya, sama kasusnya kayak di Yogyakarta, ya emang terkesannya sangat difokuskan pada bidang pariwisata. Ya memang benar dalam bidang pariwisata sendiri juga sebagai penyumbang pendapatan daerah yang tinggi, tapi kan pendapatan daerah tidak hanya difokuskan pada pariwisata, masih banyak bidang-bidang lain gitu. Karena untuk bidang seperti dalam bidang industri sendiri, dalam teori Peter Principles sendiri kan kayak ada suatu proyek, tapi proyek itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang di dekatnya penguasa. Nah itu terjadi juga di Yogyakarta, kayak banyak proyek-proyek yang malah jatuhnya kayak cuman dilakukan iya sama orang-orang yang penguasa industri, sedangkan penguasa di industri itu sendiri yang kita tahu dikuasai oleh Segelintir orang. Iya, betul. Tidak bisa Secara halus ya. Iya. Ini mungkin Alif belum ngomong, ada nggak? Oh iya. Aspirasi Kalau apa dibandingin itu? sama Yogyakarta tadi ya agak beda ya sini budaya politiknya di Jawa. Kita lebih terbuka, lebih terbebas, lebih transparan, lebih bebas mengutarakan kehendak kita masing-masing,
tidak terbatas hukum yang ada dan adat istiadat yang mengekang seperti itu. Wah, tapi Pak Ganjar ini ya emang bisa ya mengagendakan bagaimana cara seorang pemimpin yang karismatik untuk bertindak mengupayakan berbagai kebijakan, ada pembangunan berbagai sarana pendidikan, berbagai irigasi, dan juga banyaklah industrialisasi juga lebih maju dibandingkan Yogyakarta. Lagi juga pengadaan industrialisasi ini lebih murah dan investasi juga lebih condong masuk ke Jawa Tengah dengan perizinan yang lebih mudah. Ya sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Alif ini ya benar ya, untuk masalah pembebasan lahan di Yogyakarta sendiri itu ya memang agak mengalami kendala karena harga tanah yang bisa 2 kali lipat dari Solo, karena itu pembangunan tol di Jakarta terkesan lambat. Tapi sayangnya terkesan lambat itu juga ada sangkut pautnya dari kepala daerah di Yogyakarta sendiri yang mungkin bisa dirasa mungkin takut legitimasi kekuasaannya berkurang karena adanya pembangunan tol di Yogyakarta. Tidak tahu juga. Ya itu pemikiran yang tradisional. Ya. Jika kita berkaca kepada kebijakan suatu pemerintah, itu harus menciptakan suatu sistem politik di mana ekosistem itu sangat sesuai dengan bagaimana kita bisa mengagendakan berbagai kebijakan yang kita inginkan sesuai dengan potensi daerah kita masing-masing. Menarik banget nih. Kalian ada nggak yang mau disampaikan juga nih kayak? Iya. Mungkin karena kesimpulannya maka dari itu saya menekankan kenapa kita harus melihat background orang itu ya seperti itu. Tapi Karena kalau kita melihat background orang tersebut, Ganjar dua-duanya hukum. Iya. Tapi Dia kasus Wadas. Oh iya, tapi berapa banyak suara yang bisa didapatkan Ganjar? Berapa banyak dia bisa menyebarluaskan karisma dia dengan kinerja yang sudah ada? Sekitar 26% orang juga di Indonesia sudah bisa dikatakan memilih Ganjar, bahkan bisa diajukan untuk capres untuk tahun 2024. Ya kan itu hanya elektabilitas ya, tapi apa benar akan diusung oleh partai politik ini? Ya itu dia. Ya Banteng punya banyak calon ya mau gimana ya. Mungkin kalau Yakin pindah ada merek oleh ya ya. mungkin masih bisa. Yakin bukan cuma cari muka doang. Ya cari muka ya gimana, kita mengedepankan akuntabilitas. ya dan juga di Jawa Tengah sendiri bisa dilihat itu perizinan lebih mudah daripada karena latar belakangnya dia begitu. Tapi latar belakang Sultan juga hukum. Iya, tapi kenyataannya Latar belakang hukum kok bisa buat hukum yang tidak sesuai dengan apa yang mereka Pertanyaan lakukan? saya, kenapa? Ya kenapa? Anda warlock bukan? Dua-dua di sana warlock kan? 3 tambah di sini, moderatornya diem aja. Kamu ngapain? Aduh, Yoga jangan mau kalah. Coba deh di perspektif Yoga ya. Terbantai oleh orang Godean pet beda. mana? Jawa Tengah. Maju. Ya, bela ini. Impone mas Impone. Ya tidak hanya dipandang dari latar belakangnya saja ya. Terlepas dari itu, akuntabilitas dari visi misi yang ada dalam kepala daerah itu apakah sudah memang sesuai apa bagaimana ya? Kalau nggak sesuai Pak Ganjar juga bakal dipilih lagi. Tapi kadang aku berpikir, ini mungkin out of context ya. Iya, Kadang- boleh. Kadang tuh aku berpikir, seharusnya kebijakan yang diterapkan di Yogyakarta tuh lebih mudah gak sih? Karena kita tidak mengalami pemilihan kepala daerah, Ya. gubernur. Maka program yang ditetapkan harusnya mampu berjalan dengan Baik. Sedangkan kalau kepala daerah kalian berubah, Ya. kebijakan kalian Jadi- biasanya berubah juga. Iya. kontradiksi dengan apa Poin yang yang Nina katakan bagus. tadi ya. Jadi Iya. misalnya apa ya tadi itu? Tinggal pada dasarnya tinggal pemimpin itu punya kualifikasi tidak untuk menempati apa yang mereka kekuasaan sejauh apa mereka bisa bertindak itu mereka layak nggak berada di sini. Ya, stabilitasnya juga. Jadi kan Nina tadi ngomong misalnya karena pergantian ini seharusnya tidak stabil ya, tapi ternyata dengan pergantian banyak ini stabil ya kita. Iya. Mungkin dari stabilan itu diciptakan karena misalnya calon penguasa selanjutnya di Yogyakarta tentu saja dekat dengan dengan penguasa yang telah ada sebelumnya. Memang Karena ada calon selanjutnya di tidak Yogyakarta. ada itu masalahnya, makanya kan Agak-agak mungkin mereka bisa bisa menggeser belajar kursi lebih ke dekat sini. dengan penguasa sudah ada sebelumnya. Udah panas banget ya perdebatan di antara
posisi positif dan negatif ini bisa buat insight gak sih buat semuanya? Terakhir nih kayaknya butuh gak sih di tengah perspektif kalian juga kasih tahu gimana menurut kalian tuh solusi atau skenario yang bisa ditawarin nih buat gimana sih pemerintahan daerah yang bagus buat terkaitannya sama pembangunan. Kan tadi udah ngomong nih kayak udah banyak yang aspirasi udah dilakukan. Ada nggak yang mau ngasih tahu? Kamu lah kan yang dari negatif. Kok Ya udah, tanggapan Mas misalnya, Yoga solusinya terkait skenario. daerah Bali dan pariwisatanya? Terkait dengan pendapat saya mengenai bagaimana pelaksanaan kepala daerah seperti pada awal tadi ya. Jadi dalam mencakup aspirasi rakyat itu harus menyeluruh, jangan terpacu pada salah satu aspek saja. Sehingga pembangunan yang dilakukan pada daerah tersebut tidak menyebabkan ketimpangan seperti antara pembangunan pada pusat daerah tersebut dengan pinggiran yang berfokus pada pertanian saja, begitu. Ya mungkin kalau solusiku mungkin lebih terpaku pada Yogyakarta ya. Menurutku tuh mungkin perlu adanya pemisahan kekuasaan antara pemerintah dengan keraton ya. Jadi pada akhirnya pembangunan yang dapat dilaksanakan tuh dapat secara menyeluruh dan rata, tidak hanya dikuasai oleh elit-elit politik tertentu yang dalam kasus Yogyakarta ini dikuasai oleh keluarga keraton. Karena bila seperti ini tuh ya pada akhirnya akan menerapkan Pater Principle tadi, yang mana pembangunan hanya diberikan pada orang-orang terdekatnya yang padahal tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Jadi mungkin bisa ya, walaupun ini terlihat sangat keras ya, tapi pemisahan kekuasaan antara pemerintah dengan keraton menurutku sih dibutuhkan ya. Ya, solusinya. Ya mungkin untuk solusinya kita juga selain itu tidak boleh hanya melihat apa yang ada di koran gitu kan, harus melakukan penelitian sendiri terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Terakhir nih solusi dari Mas Alif. Kalau solusi dari saya ya sebagai kepala daerah yang baik itu harus mementingkan potensi dari daerah itu masing-masing, kebijakan yang dibuat dan pembangunan yang dibuat harus sesuai. Ya diharapkan ke depannya kalau untuk Jawa Tengah sendiri sudah alhamdulillah lumayan maju. Ya mungkin bisa maju-maju lagi ke capres lah ya. Aduh. Waduh, ternyata itu tujuannya dari Iya. tadi ya. Ini ya Ganjar 1 ya? Hah? Waduh. Iya boleh sih. Aduh mbahku aku mendukung mbahku sih. Pintar banget ya teman-teman kita ini udah bisa ngasih tahu perspektif mereka yang mungkin bisa membantu kalian buat referensi pemilihan kita 2 tahun lagi. Nah, dapat disimpulin kalau misalnya dari mereka berdua nih, khususnya di Jogja, Nina tuh udah menekankan pada gimana sih pembangunan itu harus dikasih kepada orang-orang yang emang qualified biar bisa menciptakan kebijakan yang efektif gitu. Nah dari Yoga sendiri nekanin gimana pembangunan tuh harus merata kan ya, harus mewakilkan aspirasi juga. Nah kalau dari mereka merasa kalau pembangunan di daerah yang mereka wakilkan tuh udah efektif dan udah sesuai dengan kaidah pembangunan yang ekspektasi kalian gitu ya. Iya. Nah, kayaknya udah cukup gak sih pembahasannya kita? Semoga bisa benar bermanfaat dan memberi informasi ke kalian semua. Dan semangat ya, 2 tahun lagi kalian udah harus foto kayak gini. Ya, udah lah dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum. Boleh pantun nggak? Wah, Pantun bagus penutup. banget. Boleh. Punya pantun, Mas. Punya dong dek. Coba nggak? Ampun Mas. Kita coba. Takut banget. Pagi-pagi pergi ke pasar. Cakep. Tidak lupa membawa HP. Cakep. Hei kalian manusia-manusia mode personal right, jangan gentar hanya karena KUHP. Jangan takut berambisi, biar kami yang klarifikasi. Ayo. Tepuk tangan. Dadah. Terima kasih.